Halo rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Sibar Asia, kita berjumpa di sesi ke-14 untuk mata kuliah pemasaran global pada program studi manajemen. Dan di sesi ke-14 ini kita akan membahas ya dan mengetahui konsep STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Dan juga tentunya mengarah kepada bagaimana persoalan branding pada pasar global. Baik, tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah tentu rekan-rekan mahasiswa akan memahami konsep dari STP dalam konteks pasar global atau internasional, kemudian bagaimana strategi ya, penerapannya, dan juga global branding ya, serta contohnya di dalam lingkup pemasaran global. Baik, sebagai pendahuluan, strategi utama dalam pemasaran global tentu berkenaan ya dengan proses segmentasi penetapan pasar sasaran atau targeting dan positioning tentunya. Ya, sehingga produk, perusahaan ataupun bisnis dipersepsikan unik dan unggul. Jadi memiliki unik selling point-nya gitu dibandingkan produk para pesaing. Nah, ini sebagaimana mestinya ya, ini konsep branding untuk membedakan antara produk yang dimiliki dengan produk pesaing. Selain itu, penentuan merek global juga merupakan keputusan kritis yang dalam banyak kasus pada kesuksesan perusahaan global dalam jangka panjang. Tentu kita pernah pahami ya, untuk memahami konsep branding adalah mempengaruhi ya strategi jangka panjang. Definisi segmentasi pasar global di sini merupakan proses membagi pasar dunia ke dalam berbagai kelompok pelanggan yang berperilaku sama atau memiliki kebutuhan serupa. Segmentasi pasar global dapat didefinisikan ya sebagai proses mengidentifikasi kelompok atau kumpulan pelanggan potensial pada tingkat nasional maupun subnasional yang kiranya dia memiliki persamaan tingkah laku dalam membeli. Jadi baik itu konteks apapun ya, ketika bicara pemasaran maka tidak terlepas dari yang namanya segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi juga merupakan berlaku ya, baik itu skupnya lokal maupun internasional. Nah, tentu perusahaan-perusahaan global melakukan segmentasi pasar dunia ya, internasional berdasarkan kriteria dari dilihat segmentasi geografis ya, wilayah, daerah gitu ya, lokasi, kemudian segmentasi demografisnya bagaimana gitu ya, dari segi usia, kemudian gender, kemudian segmentasi psikografis, segmentasi perilaku, manfaat, vertikal versus horizontal gitu teman-teman. Kemudian kita lihat istilah global targeting ini merupakan proses mengevaluasi dan membandingkan berbagai segmen pasar global ya, serta memilih satu atau lebih di antaranya sebagai pasar sasaran yang dinilai berpotensi paling besar. Nah, kemudian kriteria di dalam targeting ya, jadi ini sudah masuk ke T yaitu adalah targeting, maka penetapan pasar global ya, atau targeting ini bisa dilakukan dengan menggunakan dua kriteria utama teman-teman, yaitu potensi dan kapabilitas ya. Jadi kita bahas dulu potensi ya. Jadi potensi ini dia mencangkup 6 aspek krusial yang terdiri dari pertama ukuran dan potensi pertumbuhan pasar sesungguhnya. Jadi melihat sebuah peluang bagaimana pertumbuhan pasar ya atau market share yang real gitu, yang aktual. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan akseptansi konsumen, bagaimana penerimaannya, bagaimana apakah produk yang ada ini diterima gitu. Otomatis ini ilmu demand dan supply ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian struktur persaingan ya, situasi lingkungan politik, hukum, ekonomi, dan sosio-kultural. Kemudian akses ke jaringan yang sudah ada dan ketersediaan mitra lokal yang capable dan bersedia bekerja sama ya, mitra ataupun partner yang ada di sana gitu. Kemudian kriteria kedua dalam targeting ini adalah kapabilitas teman-teman ya. Jadi kapabilitas ini berhubungan dengan 5 faktor. Yang pertama, kesiapan memasuki pasar internasional atau memiliki pengalaman di luar negeri ya, tentu artinya memiliki penguasaan ataupun produk knowledge ya, khususnya untuk pasar yang ditujukan. Kemudian kriterianya adalah kelangkaan dan kekritisan kompetensi. Nah, ini menyangkut kepada hal-hal yang bersifat langka dan kompetensi sumber daya manusia gitu ya, produk-produknya, kemampuannya gitu. Kemudian sumber daya waktu, manusia dan kas atau modal, attitudinal, komitmen, tujuan ya, yaitu merespon persaingan, aliran kas, pangsa pasar atau volume, dan entry pasar yang sudah ada terlebih dahulu. Nah,
ada 3 alternatif strategi targeting ya yang dalam pasar global yang paling umum digunakan, yaitu adalah standardized global marketing, kemudian concentrated ya global marketing, dan differentiated global marketing. Nah, standardized global marketing ini dia melibatkan pengembangan dan penerapan program pemasaran yang seragam teman-teman di seluruh pasar global. Jadi terstandarisasi yang pernah kita bahas pada sesi sebelumnya. Produk, promosi, dan pengelolaan merek seringkali disesuaikan ya sedemikian rupa sehingga bisa diterima secara umum di berbagai negara. Kemudian kalau concentrated global marketing ini ya, ini merupakan strategi yang berfokus pada satu atau beberapa segmen pasar global tertentu gitu. Nah, tentu keuntungannya dia lebih efektif ya dalam memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu ya. Artinya negara B dia memang sedang membutuhkan jaket tebal gitu karena memasuki musim dingin. Artinya concentrated global marketing terhadap negara-negara yang memiliki musim dingin gitu. Kemudian yang ketiga, alternatif strateginya adalah berbicara mengenai differentiated global marketing. Nah, strategi ini melibatkan pengembangan berbagai strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pasar lokal di berbagai negara atau wilayah. Biasanya misalkan Anda produksi minuman dingin ya khusus untuk di negara-negara yang dingin, mungkin akan dibuat ya suatu diferensiasi produk minuman hangat gitu ya, ataupun makanan-makanan yang bisa menghangatkan tubuh dan lain-lainnya. Jadi ada alternatif strategi targeting yang bisa digunakan ketika bicara targeting dalam lingkup pemasaran global. Kemudian masuk ke P atau positioning. Jadi global positioning pada prinsipnya berusaha menempatkan produk dalam benak pelanggan sasaran ya, sehingga memperoleh posisi yang unik dan unggul dibandingkan produk pesaing. Jadi apapun itu ketika bicara positioning, bagaimana perusahaan ataupun bisnis ya itu dapat membangun sebuah brand image atau citra merek kepada di dalam benak konsumen sehingga mudah diingat gitu ya. Kemudian dia dapat mengetahui ya, si konsumen mengetahui apa yang menjadi pembeda antara produk A dengan produk B atau pesaingnya gitu teman-teman. Nah, posisi yang unik dan unggul ini didapatkan dari berbagai diferensiasi ya, terutama dari produk gitu ya, elemen produk dilihat dari fitur, kinerja, kualitas, daya tahan, dan seterusnya. Kemudian layanan, bagaimana pengantarannya, logistiknya seperti apa, distribusinya seperti apa, instalasi, layanan purna jualnya, garansi. Kemudian personil ya, ini mencakup SDM ya, reliabilitas, empati gitu ya, melayani gitu ya, kapabilitas dan kompetensi. Kemudian saluran distribusi yang pernah kita bahas di sesi sebelumnya mengenai coverage atau jangkauan dan jaringan gitu ya, bagaimana dapat menjangkau ke negara tersebut, dan tentunya adalah citra, simbolisme, merek, reputasi perusahaan. Jadi dengan memahami ya komponen-komponen ini, maka inilah yang akan menghasilkan posisi yang unik dan unggul gitu ya dibanding dengan pesaing. Makanya kita selalu berbicara ketika STP maka akan menghasilkan yang namanya value proposition di dalam positioning gitu. Manfaat fungsional ya seperti contohnya hamburger, kentang goreng, minuman ringan, dan makanan lainnya yang bercita rasa gitu ya. Jadi manfaatnya gitu teman-teman ya, dari segi fungsional bahwa makanan-makanan ini tentu dia adalah kebutuhannya untuk membuat tidak lapar gitu ya, menjadi kenyang teman-teman. Nah, bonus ekstranya apa yang menjadi value propositionnya? Jadi disediakan nih kalau ada restoran hamburger, kentang goreng atau McD dan semacamnya, dia disediakan tempat bermain, hadiah, ya, tempat games dan semacamnya. Kemudian dilihat dari manfaat emosionalnya bagi anak-anak, maka akan ada rasa senang ya lewat kebahagiaan pesta ulang tahun, dia merayakan gitu. Kemudian relasi dengan karakter-karakter tertentu gitu. Kemudian juga saat-saat acara istimewa keluarga, ya, itu bagi anak-anak ya, bagi orang dewasa tentu adalah kehangatan dalam acara-acara dan pengalaman keluarga yang diperkuat dengan tentunya promosi ya yang harus ada gitu. Kemudian manfaat ekonomiknya tentu bagaimana bicara biaya rendah ya, low cost, kemudian value for money gitu. Oke, kemudian global branding teman-teman. Isu pokok dalam global branding tentu menyangkut yang namanya standarisasi ya. Ini dia menggunakan satu merek global gitu, atau dia menggunakan satu merek global. Jadi standarisasi dengan adaptasi ya, seperti kita bahas pada sesi sebelumnya. Nah,
Penggunaan satu merek global tidak mungkin dilakukan ya, global branding ini tidak mungkin dilakukan jika yang pertama namanya sudah digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya di Australia ya, nama Burger King telah lebih dulu digunakan oleh sebuah restoran siap saji di Perth gitu ya. Akibatnya sewaktu Burger King masuk Australia, teman-teman ya, nama yang dipakai itu adalah Hungry Jack gitu, karena sudah ada dulu sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah nama atau dan juga logo yang dipakai bias memiliki konotasi budaya yang berbeda. Nah, sebagai contoh Carlsberg ya, dia harus menambahkan gambar satu ekor gajah teman-teman pada label birnya gitu, minuman gitu ya beralkohol yang semula dia bergambar 2 ekor gajah gitu untuk keperluan iklan di Afrika. Karena apa? Penyebabnya adalah bahwa di Afrika ya, dia memiliki kepercayaan dengan ada simbol 2 ekor gajah dia merupakan simbol nasib buruk. Yang ketiga ada tuntutan untuk menerjemahkan nama merek ke dalam bahasa lokal ya. Jadi beberapa perusahaan tentu memilih untuk menerjemahkan nama merek mereka agar lebih sesuai dan menarik bagi konsumen. Ya, tujuan utamanya adalah menanamkan dan lebih mudah membuat konsumen tuh ingat terhadap suatu brand ya. Contohnya ya seperti Coca-Cola ya, di beberapa negara seperti Tiongkok merek ini diterjemahkan sebagai Kekeu Kele gitu, yang secara arti itu nikmat dan menyenangkan teman-teman. Nah, ini adalah berupa perbedaan ya antara penerapan strategi standarisasi dan adaptasi merek beserta keunggulan dan kelemahannya teman-teman. Nah, local brands versus global brands terakhir ya. Jadi ketika bicara original local brands, ini adalah merek-merek yang berasal dari negara setempat atau lokal dan dia dimiliki oleh orang atau perusahaan lokal, teman-teman. Contohnya ya waralaba kopi lokal ya, yang dimiliki dan dioperasikan sepenuhnya oleh pemilik lokal. Kemudian yang kedua ada istilah quasi local brands. Nah, ini merek-merek ini dia berasal dari negara-negara lokal tetapi dimiliki oleh orang atau perusahaan asing. Jadi meskipun dia berasal dari dalam negeri, kepemilikan dan kendali strategisnya mungkin akan ada di tangan perusahaan asing. Ya contohnya restoran KFC, McDonald gitu ya, Pizza Hut dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah acquired local brand. Merek-merek ini tentu berasal dari negara lain namun diakuisisi ya dan dimiliki sepenuhnya oleh orang atau perusahaan lokal, teman-teman. Nah, proses akuisisi ini tentu dia dapat memberikan merek tersebut dengan sumber daya dan keunggulan bersaing yang lebih besar ya. Contohnya ada Unilever dan Ben & Jerry's gitu teman-teman. Meskipun Ben & Jerry's ya aslinya dia berasal dari Amerika Serikat, kepemilikan sekarang tuh dipegang oleh Unilever, sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Nah, akuisisi ini memungkinkan Ben & Jerry's untuk memanfaatkan sumber daya global dan distribusi Unilever. Kemudian yang keempat ada istilah foreign brands ya dalam global branding. Nah, ini menjadi ataupun merek ini dia seringkali membawa reputasi global dan dapat mencakup merek terkenal di seluruh dunia teman-teman. Jadi merek ini dia berasal dari luar negeri dan dimiliki oleh orang atau perusahaan asing. Contohnya adalah Apple. Ya, dia tetap menjadi merek asing di seluruh dunia ya, brand asing di seluruh dunia termasuk di negara-negara di luar Amerika Serikat. Nah, meskipun produk Apple ini ya atau brand Apple ini dijual di banyak negara, kepemilikan dan pengelolaan tetap dipegang oleh perusahaan Apple Inc. ya. Incorporate yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, seperti itu untuk bicara mengenai segmentasi, targeting dan positioning dan juga global branding pada lingkup pemasaran global. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.